Negara-negara blok barat dilaporkan mulai jengah dengan agresi militer Israel di jalur Gaza. Kini Israel bahkan ditinggalkan sejumlah negara NATO dengan keengganan negara-negara tersebut memasok senjata dan amunisi ke Israel. Dikutip dari Tribus.com, dua negara NATO yakni Belgia dan Spanyol memutuskan berhenti mengekspor senjata dan amunisi ke Israel. Tak hanya itu, Jepang juga memutuskan menghentikan memasok senjata. Sekutu Amerika Serikat ini menyerukan agar perintah Mahkamah Konstitusional ditegakkan dalam perang Gaza. Pemerintah regional Wallonie di Belgia dilaporkan menangguhkan izin ekspor amunisi, khususnya bubuk mesiu ke Israel setelah Mahkamah Konstitusional memerintahkannya. Keputusan ini diumumkan Menteri Perumahan Christophe Collignon pada Selasa 6 Februari 2024. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel juga mengatakan bahwa negaranya menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Madrid menangguhkan semua izin ekspor senjata ke Israel, menekankan kejengahan agresi militer pendudukan. Menteri Spanyol juga menyoroti bagaimana Israel mengebom fasilitas PBB, sekolah, dan rumah sakit di jalur Gaza. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jepang, yang mana unit penerbangan Itocho Corporation Jepang mengumumkan kalau mereka akan mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan kontraktor pertahanan Israel Elbit System Ltd pada akhir Februari setelah keputusan dari ICJ. Tidak adanya pasokan senjata dan amunisi baru ini tentu merugikan Israel. Pasalnya selama ini Israel sudah kehilangan banyak persenjataan karena perlawanan dari Hamas. Kelompok perlawanan Hizbullah rupanya baru menggunakan 5% kekuatan militernya dalam perang di perbatasan melawan Israel. Meski begitu, Hizbullah sudah berhasil memporak-porandakan Zionis dalam berbagai serangan mereka. Hizbullah diketahui belum membuka kartu trafnya berupa senjata dan beragam rudal yang mematikan untuk menghadapi IDF yang bergerak ke wilayah Lebanon. Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan menegaskan, pihaknya tak pernah ragu menantang Israel di arena militer sekalipun. Bahkan Hasan juga mengakui betul kelemahan pasukan IDF hingga sampai saat ini belum menggencarkan serangan secara lebih intensif. Hizbullah telah diakui media Israel punya kemampuan meluncurkan 1.000 rudal ke Tel Aviv dalam waktu 2 jam saja. Rudal ini akan dipandu secara presisi ke sasaran tertentu secara spesifik pula, sementara yang lainnya akan diarahkan ke gedung pencakar langit ke wilayah Tel Aviv. Para pejabat Israel juga mengakui Hizbullah telah berhasil mengosongkan pemukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki tanpa menggunakan kekuatan apapun. Bukti ganasnya serangan Hizbullah ini telah terlihat saat dilesatkannya rudal berat Hizbullah pada pekan lalu yang berhasil menghantam setidaknya 5 lokasi militer Israel, termasuk barak dan pos militer IDF di Al-Jalil kurang dari 2 jam. Hizbullah juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Hamas, baik dalam persenjataan maupun kekuatan. Sejumlah pejabat Israel pun mempertanyakan apakah IDF nantinya punya kekuatan yang cukup besar untuk melawan Hizbullah. Pasukan Israel lagi-lagi harus menghadapi lawan yang cukup kuat dalam konflik Israel dan juga Hamas. Terbaru gerakan Amal di Lebanon bergabung dengan Hizbullah untuk memperkuat kekuatan militer melawan Israel. Hal ini disampaikan oleh anggota parlemen Lebanon, Ali Kreis, dalam pernyataan terbarunya. Ia menjelaskan deklarasi gerakan Amal disampaikan dalam acara peringatan anggota di Lebanon Selatan. Anggota tersebut terbunuh karena serangan Israel pada Sabtu 3 Februari pekan lalu. Serangan udara Israel ini dilaporkan menargetkan sebuah rumah 2 lantai di Tenggara Lebanon. Kini anggota gerakan Amal terimbas konflik dengan Hizbullah dan juga tentara Israel. Hal ini sebagai balasan saat jet tempur IDF membalas serangan Hizbullah dengan menyerang kota-kota Lebanon lewat serangan udara mereka. Hizbullah menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap pejuang milisi pembebasan Palestina di Gaza, Hamas, dalam menghadapi serangan Israel. Gerakan Amal juga menekankan bahwa serangan balasan ke Israel akan terus berlanjut. Diketahui gerakan Amal adalah salah satu dari kekuatan politik di Lebanon layaknya Hizbullah. Meski tak sepopuler Hizbullah, namun gerakan Amal Lebanon punya paham dan gerakan Syiah yang terafiliasi dengan Iran, yang mana gerakan Amal juga punya kemampuan militer yang tak bisa disepelekan.
Perwira Zionis mengakui pasukannya kewalahan dalam menghadapi militan Hamas. Dalam setiap hari, Zionis harus terbelenggu karena terus masuk ke dalam perangkap pasukan Hamas. Dikutip dari Pars Today, Kapten Avihai Sorsan, perwira militer Israel dari Brigade Givati, pada Selasa 6 Februari menegaskan, roket-roket bak hujan deras selalu membidik pasukan Zionis. Banyak pasukan Brigade Givati yang kehilangan kakinya dan harus diamputasi. Setiap hari, Kapten Avihai juga mengakui bahwa pasukan Zionis terus masuk ke dalam perangkap Hamas. Baru-baru ini, juru bicara Angkatan Bersenjata rezim Zionis, Daniel Hagari, juga menegaskan 31 pasukan Israel tewas di jalur Gaza. Militer Israel mengabarkan Mayor David Shakori, wakil komandan batalion ke-601 Angkatan Bersenjata Israel, juga terbunuh dalam pertempuran di utara jalur Gaza. Banyaknya pasukan Israel yang terbunuh ini dalam misi pertukaran tawanan Hamas di jalur Gaza. Hanya saja Israel justru terus menyerang Hamas dengan menggempur pasukan dan terowongan Al-Qassam, bukannya fokus pada penyelamatan sandera mereka. Mudah diperdaya orang-orang yang lagi jual kecap itu. Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama mengingatkan tidak memilih calon presiden yang suka mengobrol janji manis. Bak sedang menyindir program lama dari calon presiden Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ahok meminta tak mendukung capres yang pernah berjanji soal DP rumah 0%. Hal ini disampaikan Ahok saat berkampanye dan menyapa warga di Ballroom Millennium Kupang. Ahok meminta warga untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani karena menyangkut masa depan bangsa. Ahok lalu mengingatkan warga untuk tidak memilih capres yang suka menipu. Memberikan contoh, Ahok menyinggung soal janji-janji di DKI Jakarta seperti DP 0% rumah, KJP ditarik tunai, dan lain sebagainya. Saat menjelaskan program tersebut, Ahok juga terus melontarkan tawa yang mengatakan bahwa dengan DP 0% pasti semua orang akan tertarik. Hanya saja cicilan bulanannya sudah pasti besar dan bisa mencapai 100 juta rupiah. Ahok pun mengungkit kembali penerapan nawacita yang dijalankan Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun memimpin bangsa ini. Menurutnya, nawacita yang dikerjakan Jokowi selama 2 periode merupakan susunan dari PDI Perjuangan. Sehingga menurut Ahok, pernyataan mengenai keberlanjutan akan sangat cocok dijalankan oleh Ganjar Pranowo. Mantan Komisaris Utama Pertamina ini merasa aneh ada orang yang ingin mengganti program nawacita yang sudah dikerjakan selama 10 tahun belakangan. Nggak sanggup belinya. Jadi kalimatnya itu nggak diteruskan. Jadi maksud saya, tolong jangan mudah diperdaya orang-orang yang lagi jual kecap itu. Semua jual kecap nomor 1 kan. Hati-hati. Ada lagi yang bilang, mau pilih ini karena kasih dapat bantuan sosial. Yang ini nggak mau saya pilih karena keadilan sosial. Padahal kalau ada keadilan sosial pasti ada bantuan sosial dong. Kalau ada bantuan sosial belum tentu adil, karena terimanya belum tentu pas. Ya kan, itu mesti. Jadi kalimat-kalimat ini hati-hati Bapak Ibu menerjemahkan kalimat tim sukses ini. Karena orang ini belum pernah jadi gubernur loh, belum pernah jadi bupati loh. Oleh Pak Anies dulu lah. DP 0% betul nggak beli rumah? Betul, banyak perumahan juga iklan. Rumah bagus 1,2 miliar, DP 0%. Masalahnya kalau DP 0% 1 tahun, apa bunga? Tiap bulan 100 juta cicilnya. Orang gaji cuma 3 juta, malah bisa cicil 100 juta. Negara Iran berencana melakukan latihan angkatan laut bersama dengan Rusia dan juga Tiongkok. Pelatihan laut ini dilakukan 3 negara anti barat tersebut di tengah konflik antara Israel dan juga Hamas. Dikutip dari Hindustan Times, latihan perang laut secara bersamaan ini dilakukan ketiga negara tersebut yang sedang sama-sama berselisih dengan negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Angkatan Laut Iran mengatakan latihan ditujukan untuk keamanan regional. Hal ini seusai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan proksi Iran. Pejabat tinggi Angkatan Iran juga melaporkan bahwa latihan gabungan ini akan dilaksanakan sebelum akhir Maret tahun ini. Menurut kantor berita Iran Tasnim, latihan ini untuk mengantisipasi situasi perang.
Tak hanya ketiga negara anti barat, sejumlah negara lain juga diminta mengambil bagian dalam latihan tersebut. Tak disebutkan di mana pastinya latihan laut ini akan dilaksanakan, namun jika berkaca dari tahun lalu, latihan teritorial ini diselenggarakan di Teluk Oman. Latihan tahun ini dilakukan ketika ketegangan meningkat di Timur Tengah dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang melancarkan serangan putaran ketiga terhadap sasaran Houthi di Yaman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.